Jangan ajarkan kami melanggar aturan. Secara umum ya, reformasi birokrasi di Banten itu masih berada pada level yang belum bergerak dari kondisi sebelumnya. Jadi kondisi existing kita masih belum berubah. Yang paling utama atau yang paling mudah kita perhatikan misalnya masih banyak organ kelembagaan di level pemerintah daerah yang belum terisi dengan orang-orang yang kompeten. Kemudian juga masih perlu kita lakukan penataan birokrasi. Karena reformasi birokrasi itu pada hakikatnya adalah upaya untuk mencapai satu kondisi birokrasi berpemerintahan yang efektif, efisien, dan lebih memberikan layanan kepada publik, kepada masyarakat di Banten. Era pemerintahan yang modern itu ditandai dengan 3 kata kunci. Yang pertama, dia harus partisipatif. Artinya, orang harus bisa terlibat, memberikan gagasan, memberikan inisiasi, dan memberikan pengetahuan bagaimana membangun birokrasi yang baik dan efektif serta efisien. Yang kedua, dia juga harus transparan. Artinya, agenda reformasi birokrasi kita itu harus bisa diukur, harus bisa dilihat, dan harus bisa diuji efektivitasnya. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya, kita mau ke arah mana reformasi ini, birokrasi ini diharapkan. Nah, yang ketiga, yang paling utama juga ada akuntabilitas. Jadi semua agenda reformasi birokrasi itu tersusun dengan satu desain dan skenario yang tepat dan bisa diuji efektivitasnya. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan pemerintahan kita berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu kata kunci di situ sebetulnya. Intinya adalah kita harus memenuhi apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Di tahun 2024 harusnya kita sudah memiliki satu organisasi pemerintahan daerah itu yang efektif sesuai dengan porsi dan kebutuhan, kemudian juga bisa memberikan layanan yang lebih baik. Dan saya kira periode berpemerintahan sekarang adalah periode yang paling baik karena pejabat gubernur di Provinsi Banten tidak memiliki beban psikologis maupun politis di dalam melakukan penataan birokrasi. Ini waktu yang paling baik untuk melakukan penataan birokrasi menjadi lebih ideal, menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien, dan punya sifat lebih melayani nantinya. Sehingga kita menghadirkan satu performa birokrasi yang benar-benar memberikan manfaat dan pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan buat masyarakat Banten. Kalau saya melihat bahwa reformasi birokrasi saat ini memang masih banyak PR-nya ya, terutama soal implementasi kebijakan dari reformasi birokrasi. Oleh karena itu tentu ini harus dimaksimalkan sehingga tujuan dari reformasi birokrasi itu bisa berjalan secara baik dan maksimal. Bagaimana caranya masyarakat itu bisa memantau ya atau mengawal informasi birokrasi terutama di Provinsi Banten, maka sebetulnya peran lembaga-lembaga yang terkait ya dalam pemantauan reformasi birokrasi, misalnya ombudsman ya,
lalu DPRD sebagai lembaga legislatif yang harus juga memberikan informasi kepada konstituen, itu harus betul-betul bisa memberikan informasi yang segamblang-gamblangnya sehingga masyarakat menjadi lebih paham, ya. Lalu masyarakat juga bisa memberikan masukan, ya, termasuk para akademisi, cendekiawan, yaitu juga harus bisa sama-sama memantau dan mengevaluasi reformasi birokrasi yang ada di Provinsi Banten dan memberikan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya, sehingga interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lain itu bisa berjalan secara maksimal. Harapan saya terhadap reformasi birokrasi di Banten, pertama yang harus diperbaiki adalah bukan diperbaiki, ya, dimaksimalkan adalah sistem rekrutmen, ya. Harus rekrutmen kita harus betul-betul transparan dan akuntabel. Lalu sistem promosi dan mutasi juga harus diperbaiki sehingga menempatkan orang, ya, itu betul-betul mengedepankan profesionalisme dan orang-orang yang memiliki kinerja yang baik, ya, walaupun aspek politik menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi minimal politik yang beretika yang harus dikedepankan sehingga orang-orang yang bekerja sebagai pejabat publik di Provinsi Banten betul-betul bisa memberikan sumbangsih, ya, terhadap pembangunan di Provinsi Banten menjadi lebih baik karena keterikatannya dengan masyarakat, bukan keterikatannya terhadap kekuasaan seperti itu. Reformasi birokrasi itu merupakan sebuah keniscayaan. Karena jangan sampai pimpinan itu capek sendiri. Artinya reformasi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi agar ASN itu semuanya optimal berprestasi, bekerja bersama-sama dengan pimpinan di provinsi. Agar masyarakat bisa melakukan kontrol, itu tentu tugas daripada media massa. Media massa menyampaikan dan mengkontrol, mencerdaskan masyarakat agar masyarakat berani melakukan koreksi, saran dan masukan, yaitu dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang caci maki, tapi semua kritik itu adalah kritik membangun adanya. Diharapkan birokrasi di Pemprov Banten ini menjadi birokrat yang betul-betul berprestasi. Nah, untuk itu pimpinan di semua lini, ya, gubernur dan semua lini yang ada di atas para ASN ini betul-betul memperhatikan hak karyawan. Karyawan itu bukan hanya haknya gaji dan tunjangan dan lain-lain, tapi juga hak promosi. Kalau memang sudah waktunya promosi sesuai dengan pangkat, jabatan, golongan, pendidikan, itu harus diberikan. Itu hak itu. Nah, kemudian juga mutasi. Mutasi itu untuk memperkaya wawasan ASN dan juga termasuk rotasi. Nah, di rotasi itu kita bisa melihat bagaimana misalnya kalau seseorang terlalu lama di satu jabatan itu bisa jenuh. Akhirnya tidak akan ada prestasi kerja dan nanti yang capek sendiri itu pimpinannya. Jadi kayak piramida terbalik nanti. Saya kira itu. Reformasi birokrasi di Pemprov Banten sejauh ini yang saya tahu ya sedang berjalan, ya. Dengan kepemimpinan baru yang saat ini dikomandoi oleh PJ Gubernur Banten, Pak Al Muktabar. Saya kira ini sedang berproses melakukan reformasi birokrasi, ya, sehingga diharapkan nanti ketika tercipta iklim birokrasi yang sehat, maka akan tercipta juga good governance, ya, yang itu akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Banten, masyarakat Banten.
Ada beberapa kanal-kanal informasi yang bisa kita dapatkan ya sebagai masyarakat. Pertama melalui media sosial. Itu biasa pemerintah provinsi kan memunculkan progres ya atau kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu biasanya di Kominfo gitu kan. Kemudian kita juga bisa pantau melalui media-media koran maupun media elektronik. Dan kita juga bisa memantau langsung pergerakan atau kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh PJ Gubernur ini. Harapan saya sebagai warga Banten, saya kira berharap besar ya di era PJ Gubernur yang saat ini. Banten keluar dari permasalahan diantaranya korupsi, ya kan? Kemudian tata kelola pemerintahan yang baik itu harus menjadi tujuan dan ruh dari penyelenggara negara ya. Mulai dari PJ Gubernur, kemudian Kepala OPD, semua harus kompak. Ya, sampai kemudian di tingkat yang paling bawah, para PNS yang ada di Pemprov Banten itu semua harus kompak untuk melaksanakan gitu ya. Tata kelola pemerintahan yang baik gitu. Masalah reformasi birokrasi terhadap pemerintah Provinsi Banten sendiri, kami melihat bahwasannya ada dua hal yang kita soroti. Yang pertama adalah keterbukaan informasi yang masih sangat sulit diakses oleh masyarakat Provinsi Banten. Dan yang kedua adalah terkait gratifikasi di dalam tubuh pemerintahan Provinsi Banten. Cara agar masyarakat Banten bisa mengawal adalah dengan diikutsertakannya mahasiswa, diikutsertakannya elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah Provinsi Banten. Hal ini untuk menjaga stabilitas serta pengetahuan oleh masyarakat itu sendiri, karena ini akan menanggulangi permasalahan yang tadi kami soroti terkait keterbukaan informasi itu sendiri. Harapan dari kami terkait reformasi birokrasi di Provinsi Banten adalah bisa diikutsertakannya semua elemen masyarakat di dalam tubuh pemerintahan Provinsi Banten itu sendiri, serta masyarakat bisa menjadi sosial kontrol dalam segala macam agenda pemerintahan Provinsi Banten. Baik, perubahan reformasi birokrasi adalah satu keniscayaan. Komitmen untuk tetap taat pada asas, prinsip, dan aturan-aturan adalah suatu keharusan. Jadi mari kita berubah dan berkomitmen untuk melakukan dan melaksanakan, mengimplementasikan semua peraturan perundangan terkait dengan reformasi birokrasi. Merit system, talent pool adalah peta jalan kita untuk pengembangan sumber daya aparatur Provinsi Banten. Jangan ajarkan kami melanggar aturan.